Baru-baru ini, Litbang Kompas merilis hasil survei mereka tentang 100 hari kinerja Prabowo Gibran. Hasil survei itu menyebutkan 80% rakyat Indonesia puas terhadap Prabowo Gibran. Tak lama berselang, Selios juga merilis hasil survei mereka. Menurut hasil survei Selios ini, kinerja Prabowo Gibran selama 100 hari masa pemerintahan mereka buruk. Prabowo diberi angka 5 dan Gibran diberi angka 3. Mengetahui hasil survei Selios yang rendah ini, seorang TikToker dari gerakan PIS, kalau tidak salah namanya Gracia Saisabila, mengkritik dan marah kepada Selios. Kita simak videonya. Rapor 100 hari Prabowo Gibran anjlok banget. Sebuah studi yang dibuat lembaga bernama Selios kasih angka sangat rendah buat Presiden Prabowo Gibran dalam 100 hari kepemimpinannya. Prabowo cuma dapat nilai rapor 5, Gibran bahkan cuma dapat nilai rapor 3. Ini artinya menurut Selios, Prabowo Gibran gagal total sebagai pemimpin Indonesia. Hasil studi Selios beda banget sama survei Litbang Kompas yang juga baru aja diumumkan. Dalam survei nasional Kompas, sekitar 80% rakyat Indonesia menyatakan puas dengan kepemimpinan Prabowo Gibran dalam 100 hari kepemimpinan mereka. Lah, ini kok menurut Selios rapornya cuma 5 dan 3? Jadi mana yang bisa lebih dipercaya? Kompas atau Selios? Kayaknya sih studi Selios ini nggak bisa diandalkan. Metode studi yang diterapkannya lemah banget. Selios ini meminta pendapat dari 95 jurnalis dari 44 media yang ada di Indonesia. Jadi yang bilang nilai Prabowo 5 dan Gibran 3 adalah 95 jurnalis tersebut. Mereka menyebut metode studi mereka expert judgment, atau kalau di Indonesia kan bisa diterjemahin jadi penilaian para ahli. Sebenarnya boleh-boleh aja mereka hanya bertanya pada para ahli. Masalahnya mereka tidak menjelaskan siapa jurnalis yang disebut sebagai para ahli. Mereka juga tidak menjelaskan dari media mana aja para jurnalis itu dipilih. Mereka juga tidak menjelaskan bagaimana para jurnalis itu dipilih oleh Selios untuk diwawancara. Kan nggak semua jurnalis bisa disebut ahli. Kan ada tuh jurnalis abal-abal, ada jurnalis pinter. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa Selios hanya wawancara wartawan yang layak disebut ahli? Selama ini penelitian kan bisa dilakukan dengan mewawancarai masyarakat luas. Ini misalnya terlihat dalam survei-survei lembaga-lembaga penelitian seperti SMRC, Indikator, LSI, Kompas, dan lain-lain. Responden itu dipilih melalui teknik yang disebut random sampling. Jadi responden dipilih bukan karena kepintaran atau keahlian, tapi si peneliti mengundi secara acak dari daftar nama warga di sebuah RT atau RW misalnya. Si responden yang terpilih dianggap bisa mewakili pendapat masyarakat secara umum. Expert judgment itu beda. Dalam metode ini, peneliti dengan sengaja memilih nama-nama para ahli untuk diminta pendapatnya. Karena itu jadi penting bahwa yang dipilih memang benar-benar ahli. Jadi jujur aja hasil studi Selios ini sangat diragukan. Selios sendiri menyebut diri mereka lembaga think tank yang fokus pada analisa makroekonomi, moneter, transisi energi, dan tata kelola mineral kritis. Nama direktur eksekutifnya adalah Bima Yudhistira. Di websitenya dia disebut lulusan S1 FEB UGM dan S2 di University of Bradford, Inggris. Klaimnya sih keren, tapi kalau kita browse Google, nama Bima dan Selios tak banyak ditemukan. Mungkin aja mereka masih belajar bikin studi lapangan yang bisa diandalkan dan dipercaya. Temuan Selios ini tentu aja nggak perlu diabaikan begitu aja, tapi yang penting kita tahu nilai rapor mereka itu punya banyak kelemahan. Yuk jujur dalam melakukan penelitian. Dari video Gracia ini ada 5 hal yang perlu saya kritisi. Namun sebelumnya, saya perlu disclaimer bahwa saya tidak memiliki hubungan apapun dengan Selios. Pertama, Gracia menyatakan bahwa metode Selios lemah. Gracia membandingkan metode yang digunakan Selios dengan metode yang digunakan Kompas. Selios menggunakan expert judgment, sedangkan Kompas menggunakan random sampling. Sepertinya perbedaan metode inilah yang menyebabkan anjloknya nilai Prabowo Gibran menurut Gracia. Oleh sebab itu, Gracia menilai metode random sampling lah yang benar, sedangkan metode expert judgment adalah lemah atau salah. Sebenarnya, secara teoritis, tidak ada satupun metode penelitian atau survei yang lebih baik dari yang lain. Sebab, baik buruknya sebuah metode sangat tergantung pada banyak faktor. Salah satunya adalah tujuan penelitian. Jika tujuan survei berbeda, maka metode pengumpulan data pun bisa berbeda. Lalu, apa tujuan Kompas dan Selios melakukan survei tersebut?
Dari laporan yang sudah dirilis, diketahui bahwa kedua survei yang dilakukan kedua lembaga ini memiliki tujuan yang berbeda. Kompas bertujuan untuk memotret kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo Gibran. Sedangkan Selios bertujuan untuk memotret pelaksanaan dan ketercapaian program kerja. Jadi sangat berbeda, bukan? Harus kita pahami bersama bahwa kepuasan bersifat personal dan subjektif. Oleh sebab itu, data yang diperlukan untuk survei semacam ini adalah data persepsi. Sedangkan pelaksanaan dan ketercapaian program kerja bersifat objektif dan tidak personal. Oleh sebab itu, data yang diperlukan adalah data sekunder yang kemudian diinterpretasikan oleh narasumber atau para ahli yang ditunjuk. Kedua, tidak ada yang salah dengan metode yang digunakan Selios. Lalu, metode pengumpulan data seperti apakah yang cocok digunakan untuk kedua survei ini? Tentu saja, metode yang sesuai dengan tujuan. Survei yang dilakukan oleh Kompas bertujuan untuk memotret kepuasan publik. Maka dapat dikatakan bahwa metode random sampling jauh lebih tepat dibandingkan dengan expert judgment. Sementara itu, Selios bertujuan untuk memotret ketercapaian program kerja Prabowo Gibran. Oleh sebab itu, metode yang tepat untuk survei ini adalah expert judgment. Pasalnya, para ahlilah yang lebih paham untuk memberi penilaian terhadap ketercapaian suatu program kerja. Jadi, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang salah dengan metode yang digunakan oleh Selios. Jika kebetulan ada perbedaan nilai yang diberikan kedua survei ini, di mana penilaian Selios jauh lebih rendah dibandingkan dengan penilaian Kompas, itu adalah wajar, karena memang demikianlah faktanya di lapangan. Ketiga, metode Kompas perlu juga dikritisi. Kalau kita mau mengkritisi, sebenarnya metode sampling yang digunakan Kompas dalam survei ini justru perlu dipertanyakan lebih lanjut. Dari mesin pencarian Google, saya menemukan bahwa Kompas dalam survei ini menggunakan 1.000 orang responden yang dikumpulkan dari 38 provinsi. Pertanyaannya adalah, apa dasar yang digunakan Kompas untuk menetapkan jumlah responden sebanyak 1.000 orang ini? Apakah ini cukup proporsional untuk mewakili sebanyak 270 juta jiwa penduduk Indonesia dari 38 provinsi yang ada di Indonesia? Fakta menunjukkan bahwa populasi Indonesia terdiri dari banyak kelompok. Ada petani, nelayan, PNS, pedagang, pengusaha, ibu rumah tangga, dan sebagainya. Kalau kita buat daftarnya, bisa sampai ratusan jumlahnya. Pertanyaannya adalah, kelompok manakah yang diwakili oleh 1.000 orang responden ini? Apakah mereka mewakili seluruh kelompok yang ada, atau apakah hanya mewakili kelompok tertentu? Litbang Kompas tidak merinci kelompok mana saja yang diwakili oleh 1.000 orang responden tersebut, tetapi hanya menyebut publik Indonesia secara keseluruhan. Jadi, dari fakta ini, hasil survei Kompas patut pula diragukan. Soalnya, bila berbeda kelompok, maka pasti berbeda juga persepsinya. Sementara, metode yang digunakan Selios sangat jelas. Kelompok yang diwakili narasumber mereka jelas, yakni kelompok para ahli. Keempat, Gracia mengatakan bahwa Selios dan direkturnya Bima Yudhistira tidak terkenal. Hal ini terbukti dari browsing Google yang dilakukan Gracia terhadap kedua nama ini, yakni Selios dan Bima Yudhistira, tidak banyak ditemukan, alias sedikit muncul. Dalam hal ini, seakan-akan Gracia hendak mengatakan bahwa Selios tidak benar dan masih banyak salah. Hal ini terbukti ketika Gracia menilai bahwa Bima dan Selios masih harus belajar. Perlu dipahami bahwa tak satu pun teori yang mengatakan bahwa tak terkenal maka pasti salah, atau sebaliknya, terkenal maka pasti benar. Dengan kata lain, Kompas pasti benar karena sudah terkenal, dan Selios pasti salah karena tidak terkenal. Namun kebenaran atau kesalahan tidak ditentukan oleh popularitas. Kelima, Gracia menilai Selios tidak transparan dan tidak jujur. Hal ini dikatakannya karena Selios tidak menyebut siapa-siapa saja narasumber Selios. Gracia berpendapat bahwa wartawan yang menjadi narasumber Selios bisa saja wartawan abal-abal. Dia menyebutkan ada wartawan yang abal-abal dan ada wartawan yang pintar. Dalam poin ini, saya harus mengatakan bahwa Gracia sangat mengada-ada dan sauzon. Perlu dipertanyakan, bagaimana Gracia bisa mengidentifikasi wartawan yang abal-abal? Apa kriteria yang dia gunakan? Soalnya, dalam video tersebut,
Gracia tidak menyebut seperti apa wartawan yang abal-abal itu. Perlukah identitas narasumber atau responden sebuah survei dipublikasikan? Sebenarnya, dalam etika penelitian atau survei, identitas responden atau narasumber tidak dipublikasikan, tetapi dirahasiakan. Terlebih-lebih apabila penelitian atau survei tersebut bersifat sensitif, seperti survei yang dilakukan Kompas dan Selios ini. Hal ini disebabkan jika identitas responden atau narasumber dipublikasikan, maka hal itu akan dapat mempengaruhi hasil penelitian atau survei. Bahkan bisa menyebabkan gejolak politik. Faktanya, Kompas sendiri pun tidak mempublikasikan identitas responden mereka. Kompas hanya menyebutkan jumlah responden 1.000 orang, yang kalau kita kritisi justru tidak representatif terhadap 270 juta penduduk Indonesia. Kalau kita menggunakan cara berpikir Gracia, maka kita bisa juga mempertanyakan apakah responden Kompas jujur memberi jawaban, dan apakah Kompas juga jujur mengolah data. Oke pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Silahkan tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Thank you very much for watching.